Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Cynthia Ananda Safitri dengan NIM 2017051062 dari Prodi S1 Akuntansi semester 2, Rombel 13, Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama-tama, alangkah baiknya bila kita mengaturkan rasa angayu bahagia kita kepada Edi Sang Yang Widewase, karena atas asung kertawarenugrahanya, video Dharma Wacana ini dapat terselesaikan dengan baik. Kali ini, saya akan menyampaikan pesan mengenai manusia dalam pandangan agama Hindu. Bagaimana telah kita ketahui bahwa agama Hindu adalah agama yang bersifat universal dan mengatur segala kebutuhan mental dan spiritual kemanusiaan dalam keseluruhannya. Hal ini tercermin dalam kehidupan umat Hindu yang beraneka ragam kebudayaan dan memberi corak pada masing-masing daerah di mana umat Hindu itu tinggal dan juga sangat bergantung pada situasi dan kondisi atau disebut dengan desa, kale, dan patre. Walaupun memiliki kebudayaan yang berbeda dan corak masing-masing pada setiap daerah, namun umat Hindu tetap memiliki satu tujuan yang sama dan berpedoman pada Dharma. Ajaran agama Hindu mengajarkan bahwa manusia itu sendirilah yang menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun demikian, dalam kehidupannya di dunia ini, manusia tetap memiliki hambatan-hambatan serta penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Dan hal ini disebabkan oleh diri manusia itu sendiri. Manusia dapat diartikan secara berbeda, baik dari segi biologis, rohani atau kebudayaan, maupun secara campuran. Dalam segi biologis, manusia diklasifikasikan menjadi Homo sapiens, yakni spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi dengan otak berkemampuan tinggi. Dalam segi rohani, manusia dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama diartikan dalam hubungannya dengan kekuatan Tuhan atau makhluk hidup. Dalam antropologi kebudayaan, manusia dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi yang mereka jalani, dan berdasarkan lembaga untuk mendukung satu sama lain. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk beragama yang merupakan kebutuhan manusia dikarenakan manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Dapat diartikan bahwa agama merupakan sandaran vertikal dari manusia. Dalam pandangan Hindu, manusia pertama adalah Swambhu, yang artinya makhluk berpikir pertama yang menjadikan dirinya dia sendiri. Secara etimologi, kata manusia diadaptasi dari kata manu yang memiliki arti berpikir atau pikiran. Dalam bentuk genetif, menjadi kata manusia yang artinya ia yang berpikir atau menggunakan pikirannya. Dalam konsep Hindu, manusia diartikan sebagai kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman yang menjadikan ia secara psikofisik terus berkembang. Secara kosmologis, manusia sering diartikan sebagai buana alit atau mikrokosmos yang merupakan perwujudan dari buana agung atau makrokosmos. Manusia juga diartikan sebagai makhluk tripermane dikarenakan manusia memiliki 3 kemampuan utama, yakni berpikir, berkata, dan berbuat yang dapat membedakannya dari makhluk lainnya. Pada dasarnya, manusia sangat menyukai segala bentuk keindahan yang ada di muka bumi, yang merupakan musuh besar manusia menurut Hindu, yang biasa disebut dengan Satripu. Satripu ini telah tertanam dalam diri manusia yang menyebabkan perbedaan watak dan perilaku setiap manusia tergantung bagaimana manusia tersebut dapat mengendalikan satripu yang ada di dalam dirinya. Manusia pada hakikatnya dilahirkan untuk memperbaiki karmanya sehingga dapat semakin cepat untuk mencapai tujuan hidupnya, yakni moksa. Manusia dituntut untuk selalu memperbaiki diri sendiri, sehingga manusia harus membuat keputusan dalam hidupnya menuju ke arah yang lebih baik ataupun menuju ke arah yang lebih buruk. Manusia juga diharapkan dapat berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Dalam ajaran Hindu, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan atman, di mana tubuh bersifat fana sedangkan atman bersifat kekal.
Hal ini dinyatakan dalam Begawan Gita 2.20. Manusia juga memiliki 3 lapisan badan yang disebut dengan Trisarira, yang terdiri dari Stula Sarira, Suksma Sarira, dan Antakarana Sarira. Sesungguhnya manusia membawa peran masing-masing. Manusia yang telah melakukan perenungan yang mendalam dengan pikiran yang jernih akan memikirkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya. Terdapat 2 tujuan hidup manusia, yakni tujuan hidup duniawi dan tujuan hidup spiritual. Tujuan hidup duniawi adalah keinginan untuk mengejar harta, kekayaan, dan keinginan mereka. Sedangkan tujuan manusia secara spiritual adalah memenuhi keinginan untuk dapat bersatu kepada hakikat dan asal yang sesungguhnya. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup manusia terdapat dalam catur purusa arta yang terdiri dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma memiliki arti kebaikan di mana manusia harus memiliki akar kebaikan dalam dirinya sendiri agar apapun yang ia kerjakan atau ia dapatkan dapat diperuntukkan demi kebaikan bersama. Artha artinya kekayaan yang berupa materi, di mana dengan memiliki kekayaan yang cukup maka kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Namun jika kita memiliki artha tanpa dharma, maka hidup manusia akan tidak bahagia atau terasa kosong. Kama memiliki arti sebagai nafsu, di mana setiap manusia secara alamiah pasti memiliki suatu keinginan untuk diri mereka sendiri. Tanpa artha, maka kama tidak akan dapat terpenuhi. Namun, bila artha dan kama dapat dipenuhi tanpa diikuti dengan dharma, maka manusia akan menjadi manusia yang tidak berjiwa. Yang terakhir adalah moksa, yang berarti kebebasan dari ikatan keduniawian. Bila artha dan kama telah terpenuhi, maka tidak akan ada yang lebih baik dibandingkan dengan melepaskan segala ikatan keduniawian ini untuk menjalani hidup yang lebih damai, di mana manusia bisa kembali bersatu dengannya. Dan inilah yang merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh manusia. Sesuai dengan tujuan yang mesti dicapai manusia, maka harus dibarengi dengan tindakan yang searah dengan tujuan tersebut. Tujuan ini mustahil tercapai bila arah dan jalan yang ditempuh salah. Maka, tugas pertama yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menjalankan dharma. Tugas dan tujuan utama manusia adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran dharma yang dapat dilakukan dengan melaksanakan berbagai yatnya demi menjaga keseimbangan alam semesta. Terdapat 4 jalan yang dapat ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin yang disebut dengan catur marga yoga, yang terdiri dari Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Martabat manusia selalu dikaitkan dengan penguasaan mereka pada masalah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Sang Yang Widi Wasa maupun dalam masalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga tingkat martabat manusia Hindu dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, profesi, swadharma dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat, perannya dalam hidup masyarakat, dan juga penguasaan serta implementasi keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam agama Hindu, manusia dibuat dari 2 unsur, yakni materi atau prakriti dan juga jiwa, yaitu purusa, dan bukan dari bahan yang hina atau kotor. Jadi, menurut agama Hindu, manusia pada intinya adalah suci. Dalam Taittiriya Upanishad dikatakan bahwa eter atau akasa datang dari Atman, udara dari eter, api dari udara, air dari api, bumi dari air, tumbuhan dari bumi, makanan dari tumbuhan, dan manusia dari makanan. Sekian pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.